Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Marilah kita tetap semangat beraktivitas sepanjang hari ini. Tetap kita bersyukur dan bersukacita atas segala pemberian dan kebaikan Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan belajar dari Katekismus Heidelberg. Tema dan topik yang dibahas berkaitan dengan pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita kembali membaca, mempelajari, dan merefleksikan pengajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat, pertolongan, kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami mau belajar tentang satu topik penting dalam hidup kami, yaitu tentang pengampunan. Dan kami hanya mohon kemurahan hati-Mu memberikan kami pengertian akan apa yang kami baca, dengarkan, pelajari, untuk kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Betul-betul mengalami dan menikmati pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus, pertanyaan yang ke-56, yaitu apakah yang kamu percayai mengenai pengampunan dosa? Jawabannya bahwa Allah, tentu Allah yang kita kenal, yang dinyatakan di dalam Alkitab, Allah yang karena pemuasan oleh Kristus tidak akan lagi mengingat dosa-dosaku, maupun naturku yang berdosa, yang untuk melawannya aku harus bergumul sepanjang hidupku. Tetapi akan dengan penuh anugerah mengaruniakan kepadaku kebenaran Kristus, agar aku tidak pernah masuk ke dalam penghukuman. Puji Tuhan, kita mengenal Allah yang mengampuni dosa kita. Bukan karena usaha baik kita sehingga Allah mengampuni dosa kita, tetapi karena karya penebusan Kristus yang kita tahu dan kita percaya, yang diutus oleh Allah Bapa kita untuk menjadi manusia, agar Ia mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, menyucikan kita, dan di sanalah ada pengampunan. Tanpa korban yang dipersembahkan kepada Allah, tidak ada pengampunan. Tanpa ada pencurahan darah, tidak ada pengampunan. Prinsip dasar ini ada di dalam seluruh ajaran Alkitab. Dan kita tidak lagi membawa korban-korban binatang, kambing, domba, burung, atau apapun, untuk kita persembahkan kepada Allah. Lalu dengan cara seperti itu, Allah mengampuni dosa kita. Mengapa tidak lagi? Karena itu adalah ritual seremonial keyakinan, kepercayaan yang tiap hari, tiap saat kita lakukan, dan akhirnya tidak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Kita juga tidak berusaha untuk melakukan suatu tindakan baik, beramal, menolong orang, membantu sesama, mengerjakan yang baik, yang benar. Lalu dengan cara seperti itu Tuhan melihat kita, lalu memperhatikan kita, lalu mengatakan, "Kau kuampuni." Tidak demikian. Karena segala usaha apapun untuk menutupi dosa kita, menyelesaikan kesalahan kita, bahkan segala hal apapun yang baik itu tidak akan pernah memberikan kita suatu status sudah diampuni. Hanya yang kudus dari Allah yang korban persembahannya layak. Dan itu setara, karena kita manusia, yang ditebus adalah kita, yang diselamatkan dan diampuni adalah kita, maka korban penebusan, korban pengampunan dosa itu haruslah manusia, haruslah sempurna, dan haruslah datangnya dari Allah, bukan dari kita. Kita tidak mampu dan tidak mungkin menyelesaikan segala dosa kita. Adalah kebohongan, dusta si iblis, cara si jahat yang membelokkan arah kita dengan cara kita bisa menebus kesalahan kita. Tidak demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Alkitab dengan jelas bahwa hanya satu cara dan satu pribadi yang dapat menebus, mengampuni kita, yaitu Yesus Kristus. Di luar Dia tidak ada pengampunan yang sempurna. Bisa jadi kita pura-pura atau berlaku seperti orang yang sudah diampuni,
Tetapi tidak demikian. Status orang yang diampuni berarti sepenuhnya pada dirinya mengalami pembenaran. Dan pada dirinya mendapatkan suatu status sebagai anak-anak Allah. Pengampunan dosa betul-betul diampuni. Natur dosa kita diganti menjadi natur orang yang dibenarkan. Perilaku kita secara bertahap, berkelanjutan, progresif akan mengalami pembaharuan. Kita tidak lagi mencintai, menyukai, menyenangi dosa. Kita akan mencintai, menyenangi hidup benar, hidup kudus, hidup mulia. Orang-orang yang mengalami pengampunan tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada satu sikap hati melawan dan memberontak kepada Tuhan. Tidak ada satu sikap hati menyingkirkan dan membenci orang lain. Orang-orang yang diampuni dan mengalami pengampunan akan berjuang untuk menyatakan kasih dan pengampunan juga kepada sesama. Ingatlah, kita sudah diampuni. Apalah salahnya dan apalah yang harus kita lakukan kalau kita juga sebagai orang yang percaya tidak melakukan itu. Berarti kita belum merasakan, belum mengalami pengampunan. Kuasa Tuhan yang mengampuni kita mengalir berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita juga memiliki kuasa untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Siapapun itu, musuh kita kah, orang yang membenci kita kah, kita caranya meminta pengampunan Tuhan untuk mengampuni orang itu dan memampukan kita untuk kita mampu mengampuninya. Mendoakannya, menyatakan permohonan kepada Tuhan untuk dia mendapatkan berkat. Terlebih khusus, hidup yang dikekal yang dari Tuhan datangnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pengampunan dosa itu tidak hanya 1 dosa, atau 5 dosa, atau 10 dosa, tetapi seluruh dosa kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati menebus dosa kita. Menebus kita yang berdosa kepada Allah. Kita juga kalau ada kesalahan, mengevaluasi diri karena kita kan dalam proses progresif. Kita meminta kepada Tuhan pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia mengampuni segala dosa kita. Kita tekun, bukan berarti dengan sengaja kita berbuat dosa lagi. Tidak. Anggota tubuh kita, semua yang kita ada, yang pernah dulu kita gunakan untuk berbuat dosa, mari kita pakai untuk berbuat yang benar. Ingat Roma pasal 6 ayat 13-14. Bahwa seluruh keberadaan kita, anggota tubuh kita, yang kelihatan dan tidak kelihatan, seluruhnya kita gunakan untuk senjata kebenaran. Dan ingatlah, orang-orang yang tidak mau mengampuni sesamanya, padahal dia sudah menikmati pengampunan, maka sesungguhnya pekerjaan, pelayanan, aktivitas yang dilakukannya, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Mari, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang sudah mengalami pengampunan Tuhan, pengampunan yang menjadikan kita milik kepunyaannya, dan kita tidak lagi mengalami penghukuman, karena kita mendapatkan kekuatan hidup yang baru. Mari kita lakukan, dan kita bagikan pengampunan Allah di dalam Kristus kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, terima kasih untuk pengajaran hari ini, di mana kami diajak dan diajarkan dan dituntun untuk merasakan dan mengalami pengampunan dari Allah atas segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur karena Kristus sudah mati menebus dosa kami, sudah bangkit memberikan kehidupan, dan Roh Kudus memberikan kuasa untuk kami mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Sengaja atau tidak, suka atau tidak, ajar kami ya Tuhan untuk mengampuni dan saling mengampuni. Mampukan kami Tuhan. Mungkin ada di antara pendengar yang masih menyimpan kebencian, masih menyimpan ketidaksukaan, iri hati, luka batin, ataupun apa saja yang membuat dirinya tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, tidak mau mengampuni kesalahan diri sendiri. Kami berdoa kiranya Engkau menolong dia, Roh Kudus mengingatkan dia, dan memberikan kepadanya pengampunan dan kuasa-Nya berkarya dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah yang kami sampaikan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami yang sudah mengampuni kami. Amin.